Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep dan layout detail dari bisnis retail kami yang sudah kami rancang. Oke, kita langsung lanjut ke latar belakangnya. Oke, jadi industri retail di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam 1 dekade terakhir. Sebenarnya ini panjang, cuman dalam intinya toko retail modern kayak Alfamart, Indomart itu sangat berpengaruh dalam peritailan di Indonesia, dan juga ada kehadiran retail baru seperti Lawson dan Family Mart yang di Indonesia dengan konsep lifestyle convenience store, di mana menggabungkan belanja dan ruang bersantai. Kalau ke bawah. Jadi bisnis kami itu terinspirasi dari 3 prinsip ya, yaitu ada inspirasi dari yang Indomaret, lalu ada inspirasinya dari Lawson, dan inspirasi dari Amazon Go gitu. Jadi Indomaret, kenapa Indomaret? Indomaret itu punya konsistensi yang sangat baik, bukan yang terbaik tapi punya konsisten yang baik. Lalu untuk inspirasi kedua, kenapa Lawson? Karena ya kita ingin membawa atmosfer yang lifestyle convenience store tadi, dan juga menjadi tempat bersantai. Lalu ada Amazon Go. Sebenarnya Amazon Go ini hanya tanda kutip inspirasi yang saya lihat dari YouTube awalnya, lalu saya sebenarnya ingin mencoba bawa ini ke Indonesia, cuman kayaknya eksekusinya mungkin nggak bisa segampang itu. Jadi akhirnya bukan tanpa cashier system, jadi kayak self check out aja, nggak yang harus pakai aplikasi dan segala macamnya. Jadi intinya bisnis retail kami terinspirasi dari 3 itu, dan ingin mengangkat teknologi modern ke peritailan Indonesia. Untuk pemilihan warnanya, kita menggunakan warna biru pastel sebagai warna utama dan warna putih. Kenapa kita menggunakan warna ini? Karena palet warna utama menggunakan biru dan putih, yaitu menggambarkan kepercayaan, kebersihan, serta kesan modern. Warna ini terinspirasi dari citra Indomaret sebagai toko yang terpercaya dan mudah diakses oleh semua masyarakat. Kemudian untuk warna sekundernya, kita memilih warna kuning pastel dan warna abu-abu hangat, karena warna ini menciptakan nuansa yang ramah dan fokus kepada konsep lifestyle convenience store seperti milik Lawson. Warna kuning pastel menambahkan elemen kehangatan dan energi positif, sementara abu-abu hangat menyeimbangkan suasana agar tetap profesional dan elegan. Kemudian kita menambahkan aksen modern dengan warna putih dingin dan biru muda. Toko ini dilengkapi dengan garis LED putih dan biru muda yang menghiasi elemen arsitektur seperti rak, langit-langit, dan jalur pelanggan. Elemen pencahayaan ini berfungsi tidak hanya sebagai penerangan, tetapi juga sebagai simbol visual turistik. Kemudian untuk gaya interiornya, yang pertama yaitu zona shopping area. Ada zona utama convenience shopping zone, yaitu dibentuk dengan prinsip alur yang sangat cepat dan juga efisien. Rak produk disusun modular dan ergonomis dengan posisi menengah agar mudah dijangkau semua kalangan. Produk kebutuhan harian atau makanan ringan, minuman, dan kebutuhan pribadi ditempatkan berdasarkan frekuensi pembelian dan waktu kunjungan. Warna interior dominan biru lembut dan putih dengan aksen kuning pastel mencerminkan kesegaran, kebersihan, dan energi positif. Teknologi pendukung seperti papan harga digital, sensor stok otomatis, dan sistem navigasi produk berbasis aplikasi. Kemudian pencahayaan LED putih terang menjadi kesan bersih, modern, dan efisien serupa dengan konsep toko Jepang yang fungsional. Kemudian ada zona E3, zona sekunder, lifestyle, dan E3 area didesain sebagai area komunal tempat pelanggan bisa menikmati makanan cepat saji, minuman kopi, atau sekedar beristirahat. Furnitur minimalis dari kayu alami dan logam ringan menambah kesan yang hangat tanpa mengurangi efisiensi ruang. Area yang tidak besar namun diatur agar mengalir dengan baik dari zona belanja utama, sehingga pelanggan dapat berpindah dengan mudah setelah check out atau saat menunggu pesanan.
Dekorasi hijau vertikal atau vertical garden dan pencahayaan kuning lembut menciptakan suasana rileks tanpa mengganggu ritme cepat toko. Beberapa meja bertinggi dengan colokan listrik tersedia untuk pelanggan yang ingin bekerja singkat sambil makan. Kemudian ada zona self-checkout. Zona pendukung self-checkout dan smart exit. Pelanggan keluar melalui area self-checkout berbasis sistem kamera dan sensor seperti Amazon Go atau Walmart. Proses pembayaran dilakukan secara otomatis melalui aplikasi toko yang terhubung ke akun digital pelanggan. Layar digital menampilkan ringkasan transaksi, promo personal, dan poin loyalitas. Kemudian alur pergerakan pelanggan. Kedatangan dan identifikasi pelanggan. Pelanggan memasuki toko melalui pintu geser otomatis, lalu di area masuk terdapat layar digital promosi interaktif yang menampilkan informasi harga, diskon harian, dan menu cepat seperti kopi atau makanan ringan. Bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi Smart Retail Apps, memindai kode QR di pintu masuk untuk login otomatis ke akun belanja mereka. Sistem ini menonaktifkan keranjang digital sehingga produk yang diambil akan langsung tercatat di profil pelanggan. Pelanggan tanpa aplikasi tetap dapat berbelanja seperti biasa menggunakan keranjang fisik, dan nantinya menyelesaikan pembayaran melalui self-checkout, kios atau kasir digital. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya pada eksplorasi dan pemilihan produk shopping zone. Nah, zona belanja menjadi pusat utama aktivitas pelanggan, dirancang dengan alur satu arah melingkar, yaitu loop layout yang efisien dan mudah diikuti. Nah, jalur ini membawa pelanggan melewati seluruh kategori produk penting tanpa mengulang arah. Rak-rak ditempatkan secara ergonomis, dilengkapi dengan label harga digital dan sensor stok otomatis untuk memperbarui ketersediaan produk secara real time. Pelanggan dengan aplikasi dapat menggunakan fitur Find My Product yang menampilkan peta rak dan memberi tahu lokasi produk yang dicari. Nah, sementara itu papan petunjuk digital atau digital signet di beberapa titik menampilkan rekomendasi produk, banding promo, atau pesan keberlanjutan. Selanjutnya pada zona lifestyle dan area santai. Setelah berbelanja, pelanggan dapat berpindah di area lifestyle kecil di sisi toko. Area ini menjadi tempat untuk bisa menikmati kopi atau makanan ringan siap saji, menunggu teman atau anggota keluarga yang masih berbelanja, mengisi daya ponsel atau bekerja singkat di meja bar. Nah, interior area ini menggunakan material kayu ringan, warna pastel lembut, dan pencahayaan hangat yang menciptakan suasana santai tanpa mengganggu ritme belanja. Sistem layar menu digital dan pembayaran QR membuat transaksi cepat dan efisien tanpa antri panjang. Selanjutnya, pada pembayaran dan self checkout. Nah, setelah selesai berbelanja, pelanggan memiliki dua opsi. Nah, opsi yang pertama self checkout area. Nah, pelanggan itu memindai produk menggunakan alat pemindai otomatis atau aplikasi toko. Kemudian melakukan pembayaran digital, yaitu bisa melalui QRIS, e-wallet atau kartu debit. Yang kedua, kasir digital cepat. Nah, untuk pelanggan non aplikasi tersedia kasir semi otomatis dengan sistem conveyor dan pembayaran non tunai untuk mempercepat antrian. Tampilan layar pada kasir menunjukkan ringkasan belanja, poin reward, dan kupon digital yang dapat disimpan di aplikasi atau dikirim lewat email. Nah, desain area pembayaran dibuat terbuka dan mudah dijangkau dengan arus keluar yang langsung terhubung di pintu utama. Selanjutnya pada poin keluar dan pasca pembelian. Nah, setelah transaksi, pelanggan berjalan menuju pintu keluar otomatis melewati display interaktif promosi loyalty. Sistem aplikasi mengirim struk digital dan poin reward serta rekomendasi produk untuk kunjungan berikutnya. Pelanggan juga dapat memberikan rating pengalaman belanja secara langsung melalui notifikasi pop-up di aplikasi. Alur ini menutup perjalanan pelanggan dengan kesan efisien dan personal, mendorong keterlibatan jangka panjang melalui pengalaman yang terintegrasi dan menyenangkan. Ada beberapa aspek keberlanjutan. Yang pertama, efisiensi energi dan pencahayaan. Seluruh area toko menggunakan LED hemat energi warna putih dingin dan biru muda untuk menekankan konsumsi listrik. Dan juga desain ruang memaksimalkan cahaya alami melalui jendela dan atap transparan terutama di outer area guna mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan di siang hari.
Selain itu, sensor gerak otomatis dipasang di gudang dan toilet agar lampu menyala saat ada aktivitas. Yang kedua, pengolahan sampah dan daur ulang. Toko menyediakan tempat sampah terpilih, yaitu ada organik, anorganik, plastik, dan kertas. Di area strategis guna mendorong partisipasi pelanggan dalam daur ulang, diterapkan pola program daur ulang internal untuk kemasan pemasok dan limbah operasional, serta kebijakan pengurangan plastik sekali pakai melalui penggunaan tas guna ulang atau kemasan ramah lingkungan di area tadi. Yang ketiga, material ramah lingkungan dan inisiatif produk. Nah, interior dirancang menggunakan furnitur minimalis dari bahan berkelanjutan seperti kayu alami dan logam daur ulang, serta bahan bangunan lokal untuk menekankan jejak karbon. Di sisi produk, toko memprioritaskan produk lokal dan berkelanjutan, serta manfaatkan layar digital interaktif sebagai media edukasi, keberlanjutan, dan promosi gaya hidup ramah lingkungan bagi pelanggan. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Baik, melalui konsep ini, kami ingin menunjukkan bahwa toko retail modern bisa menjadi lebih dari sekedar tempat bertransaksi. Ia bisa menjadi ruang sosial yang mempresentasikan nilai modernitas, efisiensi, dan kepedulian lingkungan. Dengan perpaduan desain yang adaptif, teknologi digital yang canggih, serta prinsip keberlanjutan yang kuat, kami berharap konsep ini dapat menjadi prototipe retail masa depan yang relevan, humanis, dan berdaya saing tinggi, khususnya bagi generasi muda di kota-kota besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kesimpulannya kami itu ingin memenuhi kebutuhan konsumen yang dengan pengalaman yang lebih cepat, lebih mudah, dan tidak ada banyak hambatan gitu ya. Jadi integrasi teknologi seperti self checkout, label harga digital, sensor stok otomatis, dan aplikasi terhadap era otomatis. Sementara itu, desain interior dengan warna pastel lembut, pencahayaan LED biru putih menghadirkan kesan segar, profesional, dan ramah dan segmen konsumen muda perkotaan. Yang pada intinya ini menargetkan kepada anak-anak muda yang pengen ya intinya tempat yang modern gitu ya, dan bukan modern aja tapi cepat ya, dengan mengadopsi tiga inspirasi tadi. Indomart dengan konsistensinya, dengan sistem SOP yang konsisten, lalu Lawson dengan convenience store lifestyle-nya, dan yang ketiga yaitu futuristik yang kami ambil dari Amazon Go. Secara keseluruhan, toko ini tidak hanya menjadi tempat bertransaksi, tetapi juga ruang sosial yang mencerminkan modernitas, efisiensi, dan kepedulian lingkungan dengan perpaduan inovasi desain, teknologi, dan berkelanjutan. Konsep ini dihadirkan dapat menjadi prototipe retail di masa depan yang relevan, humanis, dan daya saing tinggi di tengah perkembangan industri retail Indonesia. Karena udah banyak sebenarnya di luar negeri self checkout ini, malah kalau di luar negeri, misal di bandara itu udah pakai aplikasi secara independen. Di Indonesia belum, yang saya tahu belum ada. So ya, selanjutnya mungkin akan lanjut ke layout 2D dan 3D-nya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, jadi ini pertama masuknya itu ke sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada ATM ya, sama ada kursi, terus juga ada keranjang belanja atau ada troli. Nah itu masuk ke convenience store itu ke sebelah kanannya, tapi di depannya itu tuh ada barang-barang promo atau yang lagi kayak gini, buy one get one. Terus masuknya ke sebelah kiri, jadi alurnya itu sebelah kiri, muter ke sebelah kanan. Nah ini buat rak-rak ya, di barang-barangnya itu memang nggak akurat kayak di layout yang 2 dimensi. Ini karena kontennya dikit ya, jadi kita bikin sebisa mungkin. Oke, kalau sudah belanja itu langsung ke bagian kasir. Jadi kasirnya itu ada yang self checkout-nya seperti yang dibilangin, tapi
Bisa juga ada yang kasir kalau yang nggak bisa self checkout. Nah, di bagian kasir itu di sebelah kanannya itu ada barang yang bisa dibilang cepat dibeli kayak permen dan lain-lain atau gift card. Nah, ini bagian tempat duduknya, di bagian toiletnya juga gitu buat orang-orang nunggu dan lain sebagainya. Ini proyeksi 3D-nya memang kurang akurat seperti yang tadi dijelasin. Ini sebisa mungkin kita bikinnya. Mungkin cukup untuk layoutnya seperti itu aja. Yang 2D-nya ya mungkin jadi blueprint untuk prototype ini. Gitu. Tapi kan tadi eksekusi 3D-nya dengan sebisa kami menggambarkan seperti tadi. Oke, ini untuk proyeksi 2 dimensi layout. Jadi pertama-tama di pintu masuk itu udah ada tiang sensor IAS dan masuknya tuh ke lewat kiri. Sebelah situ ada ATM, ada kursi tambahan sama ada keranjang belanja. Jadi sebelum masuk bisa ambil keranjang belanja dulu. Nah, di depan situ di bagian U itu ada produk promo, mungkin ada promo diskon atau kayak free apa gitu. Nah, untuk masuk ke ini di tengah itu yang A, B, C, D, yang A, B itu tuh ada promo yang tadi, plus ada kayak coklat, ada wafer, ada biskuit, ada marshmallow ya, emang makanan ringan. Terus untuk di belakangnya itu yang D sama C itu masker wajah, parfum kecil, skincare gitu. Terus yang sebelahnya itu ada air mineral, minuman gitu kan, kayak isotonic atau kopi kalengan. Nah, di yang dekat pintu masuk yang E itu ada es krim freezer. Terus di sebelahnya yang FG itu ada dessert dan juga minuman dingin. Selanjutnya itu di sebelah H sama I itu ada kopi saset, tes dulu kayak minuman bubuk sama kayak stok refill gitu. Terus yang di bagian belakang JKL itu masih berkaitan sama makanan. JKLM ya. Itu kayak roti, kue kecil, keripik, kayak cemilan asin, mie instan, makanan ready to eat gitu. Terus yang N sama O itu healthy corner, kayak ada infused water, ada salad, ada cup, ada yogurt kecil, ada onigiri gitu. Terus yang PQ, yang P itu tisu, sabun batang dan cair kayak deterjen dan alat kebersihan lainnya. Terus di sebelahnya itu ada shampoo, pasta gigi, deodoran, pembalut yang emang ini bagian buat bersih-bersih. Untuk yang S ini ada tote bag sama kerajinan lainnya. Jadi udah keluar dari dunia kebersihan. Terus yang T di dekat pintu masuk tadi itu masih berkaitan sama makanan ya, snack keripik dan lainnya. Oke, yang di dekat kasir itu ada V, itu kayak yang barang bisa langsung cepat dibeli gitu. Mungkin dia lagi ngantri gitu, terus lihat mau dibeli, itu bisa taruh kayak voucher gift card. Itu udah sisanya ada bagian eatery gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak di Lawson atau di Indomaret Fresh itu sangat-sangat berguna. Orang-orang tuh datang bisa buat duduk, bisa buat makan dulu di sana atau bisa buat nunggu dan lain-lain. Mungkin cukup itu aja yang perlu dijelasin. Mungkin ya saya tambahin ini mungkin untuk yang nanya ke depan nantinya. Kenapa masih ada kasir gitu? Kan konsepnya ada self checkout. Well, karena kita di Indonesia gitu ya. Di Indonesia kan ini kayaknya sebuah gebrakan baru. Dan kita juga perlu orang juga untuk awal-awal, dan juga ya di Indonesia kan nggak semuanya pintar, ada yang bisa jujur, ada yang enggak, dan mungkin itu gunanya kasir di situ untuk membantu juga yang masih bingung bagaimana self checkout ini berjalan, itu untuk yang nanti mungkin akan ada yang tanya. Oke, itu aja dari kelompok kami ya. Tadi udah dijelasin latar belakangnya, lalu warnanya, kenapa kami memilih warna itu, lalu terakhir ini juga tadi layoutnya yang udah dijelaskan oleh saudara Yafi tadi secara detail ya. Terima kasih yang udah nyimak. Kami satu tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.